Sinuwun Gunung Jati bisa menata itu. Makanya peninggalan rumah ibadah yang ada di Cirebon ini bisa dipastikan usianya ratusan tahun. Saya punya keyakinan bahwa Bhinneka Tunggal Ika kecil yang ada di Indonesia adalah Cirebon. Jadi miniaturnya Bhinneka Tunggal Ika itu Cirebon. Ini bisa hidup berdampingan sesama suku, agama, bahkan ras itu ya sudah ratusan tahun yang lampau. Itu. Sama TV, Slegar, slegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bersama saya BJ di Saung Langit. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan tentunya. Kembali saat ini saya ingin berbicara tentang Cirebon. Karena Cirebon ini hal yang sangat menarik dan satu hal yang ada kesan yang sangat hebat di Cirebon ini. Mungkin orang Cirebon sendiri tidak sadar akan kehebatan Cirebon, akan kebesaran Cirebon itu sendiri. Leluhur kita, pendahulu kita, para ulama dan para umaroh kita terdahulu sudah memberikan satu pesan dengan membuat simbol-simbol yang ada di kota Cirebon ini sendiri. Di dalam kota Cirebon terdapat tempat ibadah beberapa agama, beberapa kepercayaan. Dan yang unik, jarak dari satu tempat ibadah ke tempat ibadah yang lain itu sangat berdekatan. Dan itu sebuah pesan yang nyata yang diberikan oleh leluhur kita, pendahulu kita, agar bisa dipelajari oleh penerusnya. Dan alhamdulillah kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, tentunya seorang dari Kemenag. Alhamdulillah berkenan hadir di Saung Langit. Beliau adalah Kasih Bimas Islam, itu Pak Taufik. Dan juga kita didampingi oleh budayawan Cirebon yang di season kemarin itu juga sempat podcast dengan saya, yaitu Cak Ian atau Elang Ian. Sehat Cak Ian? Alhamdulillah. Ini sahabat Saung Langit, kemarin saya duduk berdua dengan Cak Ian itu gemeteran. Tapi ini disambangin lagi dengan Pak Taufik, makin gemeteran saya. Ini Masya Allah, apa namanya, luar biasa dan sangat jadi saya bahkan akan banyak belajar nih saat ini dengan Kemenag. Kenapa sih Kemenag itu kok berkaitan dengan ingin berdampingan dengan budaya? Apa hubungannya agama dengan budaya ini? Nah, itu nanti kita coba tanyakan. Dan satu hal bahwa yang kita sampaikan bahwa Cirebon itu kota multikultural. Kenapa Cirebon bisa disebut kota multikultural? Kita akan tanyakan kepada orang yang betul-betul ahli di bidangnya. Pak Taufik, yang ingin saya tanyakan pertama, apa sih yang dimaksud dengan multikultural itu sendiri, Pak Taufik? Kenapa Pak Taufik punya pandangan Cirebon itu multikultural? Makasih Mas Jaja yang saya hormati. Kalau saya anak muda kadang sungkan saya. Tapi alhamdulillah adanya Elang Ian ini salah satu sesepuh yang secara langsung akhirnya membuat saya semakin pede
untuk terus menggaungkan Cirebon sebagai the city of multicultural. Jadi gagasan awal itu saya pengen ada branding baru selain Kota Wali, di Cirebon sebagai kota multikultural itu. Yang itu gagasan itu tidak berangkat dari ruang hampa. Jadi kita tetap mengacu kepada apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur Cirebon, kemudian peninggalan-peninggalan yang ada, plus realitas yang ada saat ini, konteks kekinian. Jadi multikultural Cirebon itu sebuah keniscayaan yang memang sudah terbangun sejak pertama kali Cirebon berdiri. Ini yang kemudian ingin saya sampaikan adalah apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, para pendiri Cirebon ini. Hendaknya kita yang ada pada saat ini turut melestarikannya, turut menjaga. Makanya gagasan multikultural bukan gagasan yang tidak berdasar, tetapi memang berdasarkan apa yang sudah dilakukan, dan dalam kurun waktu beberapa abad ini kita sudah melaksanakan, sudah melakukan tanpa kita sadari. Jadi kalau bahasa saya itu Sinuwun Sunan Gunung Jati itu sosok Pandhita Ratu yang memiliki konsep, paradigma, gagasan yang jauh melampaui zaman. Ini yang patut menjadi kebanggaan masyarakat Cirebon. Jadi saya pernah baca di Suluk Syekh Siti Jenar ya, konsepsi Sunan Gunung Jati itu banyak mendapat asupan ide dari Syekh Abdul Jalil yang Syekh Siti Jenar ini, yang kemudian mengarahkan penataan masyarakat Cirebon itu seperti masyarakat Madani. Jadi masyarakat Madani itu masyarakat yang tanpa kelas, masyarakat yang sama rasa, sama rata, yang kemudian dibalut dengan ketakwaan. Konsep itu yang kemudian oleh Sinuwun Gunung Jati diterapkan di Cirebon. Karena itu wajar kemudian Cirebon itu terbuka sekali dengan semua pendatang yang ada, yang berkunjung ke Cirebon. Jadi kalau Tom Peres itu kan mengatakan titik-titik pelabuhan tua yang ada di Jawa Barat itu Muara Jati, Cimanuk, Sunda Kelapa, sama Banten. Kemudian bahasanya Pramudia itu di novelnya Arus Balik itu, bahwa sejak dulu kala leluhur kita itu memang pelaut yang biasanya membawa arus keluar. Cuma setelah era kolonialisme itu arus balik, kita malah kembali ke belakang. Ini yang menjadi simbol bahwa titik-titik sentral pelabuhan yang ada itu menjadi pintu yang terbuka untuk semua kalangan, dan Sinuwun Gunung Jati bisa menata itu. Makanya peninggalan rumah ibadah yang ada di Cirebon ini bisa dipastikan usianya ratusan tahun. Di Kelenteng Talang, Welas Asih, Masjid Kesepuhan, ya kan? Kemudian pada era kolonialisme berdiri gereja-gereja yang kalau misalnya itu terjadi pada era gini pasti ribut. Ada gereja dekat masjid, ada kelenteng dekat masjid, mesti rame ini. Zaman dulu ya biasa-biasa saja. Dan dengan keanekaragaman itu kemudian Sinuwun Gunung Jati mampu membangun, menata masyarakat Cirebon secara apik. Makanya kenapa kemudian saya kok agak-agak ngotot seperti itu ya. Ya kita ingin memantik kembali kesadaran bersama masyarakat itu bahwa ya Cirebonnya seperti itu. Dilalanya S1 saya kajiannya tentang Cirebon. Oh iya. S2 saya tentang Cirebon. Dan sekarang ini disertasi saya
Insya Allah tentang Cirebon juga. Padahal Pak Taufik ini sendiri bukan asli Cirebon Ya, sebetulnya. saya ini Karanghampel, masih drama itu, Masih bronjot lah ya. masih berbau-bau Cirebon. Monggo sambil Ya. kopinya sambil santai Pak Taufik, monggo. Jadi seperti itu, Mas Jaja. Jadi terkait pro kontra yang ada ya itu sunatullah dan Kementerian Agama punya kepentingan pada ranah ini adalah memang program prioritas Menteri Agama itu adalah moderasi beragama, yakni berupaya sebisa mungkin kita menjadikan agama itu sebagai satu wadah yang menolak segala bentuk kekerasan, yang bisa menerima kearifan lokal, yang patuh terhadap undang-undang yang ada, dan bisa menerima perbedaan. Kuncinya kan di situ. Moderasi beragama itu kuncinya adalah 4 poin tersebut. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Ian di awal-awal saya datang itu, bahwa karakteristik Muslim mayoritas di Cirebon itu ya persis seperti yang disampaikan oleh Sinuwun Gunung Jati. Muslim mayoritas, kekuasaan Islam absolut yang dibangun Sunan Gunung Jati lewat kerajaannya, tapi mampu mengakomodir kelompok-kelompok di luar Islam. Sejatinya Islam yang seperti itu. Mampu berbaur Mampu tanpa membaur dan juga bisa menerima tanpa perbedaan. ada pemetaan itu ya. Karena kalau Muslim tidak bisa menerima perbedaan, kita sanksi. Dengan Dan keislamannya. kemuslimannya ya. Karena ayat Quran udah jelas. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum minadz-dzakari wal unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila ila lita'aruf. Jadi semua umat muslim sudah sewajibnya menerima perbedaan. Dan Gunung Jati menerapkan itu, Sinuwun. Jadi utuh memahami Islam secara komprehensif. Piagam Madinah misalnya, Kanjeng Nabi memberi contoh yang mampu mengakomodir Yahudi dan Nasrani serta berbagai suku yang ada di Madinah. Kemudian bisa hidup berdampingan bersama-sama. Makanya Syekh Siti Jenar, Syekh Abdul Jalil itu menginginkan menciptakan masyarakat madani. Madani itu ya seperti masyarakat Madinah. Jadi dengan konsep Rasulullah itu sendiri Iya. Jadi terapkan. yo leluhur-leluhur kita tuh luar biasa. Jadi sebetulnya Kanjeng Sunan Gunung Jati itu sendiri dengan Syekh Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar itu menerapkan konsep Rasulullah di Cirebon ini. Dan itu yang mungkin kalau kita kaji lebih mendalam, oh ternyata ujung-ujungnya seperti itu. Karena di luar konteks itu, gagasan masyarakat madaninya Syekh Abdul Jalil ini yang kemudian banyak diterima oleh kalangan masyarakat akar rumput. Karena tidak ada sekat, tidak ada kelas yang membedakan antara manusia, hanya ketakwaan. Makanya kemudian jamaahnya Syekh Abdul Jalil itu banyak di mana-mana. Dan satu titik biasanya memberi identitas dengan Lemah Abang, Tanah Abang. Makanya hampir di pesisir Jawa banyak daerah-daerah yang dinamakan Tanah Abang atau Lemah Abang atau Tanah Merah. Tanah Merah. Seperti itu. Ya, konsepsinya adalah masyarakat madani. Dan Cirebon itu sudah menerapkan itu. Nah, untuk Cayan sendiri, Cak, melihat Cirebon sebagai kota multikultural, kalau dilihat dari sisi budaya dan sejarah tentunya, ada tidak sih ketersinggungan antara, kan di Cirebon ini kan bukan hanya Sunda, bukan hanya Jawa, tapi ada Arab, ada dari Tionghoa yang tentunya mereka membawa kebudayaan masing-masing ke Cirebon ini gitu. Nah, itu berbenturan, tidak pernah ada sejarah yang menceritakan bahwa ada benturan tentang perbedaan adat itu sendiri. Alhamdulillah, kalau yang saya ketahui terkait dengan multikultural yang dilabelkan kepada Cirebon, atau kota Cirebon pada khususnya, sama sekali ya. Bahkan mungkin di era wali itu sendiri, artinya
dari nama sendiri kan, sebelum Cirebon kan Caruban. Caruban bahkan bukan hanya sebuah kerajaan, tapi sudah bentuknya negara. Nanti Cirebon itu besar, bukan hanya sebuah kerajaan kecil, tapi sebuah negara. Ya, dan di negara Caruban itu sangat multikultural. Artinya dari era zaman Wali di abad ke-14 dan 15 itu kami sudah hidup berdampingan. Seperti contoh yang kemarin saya ceritakan, ada kelenteng yang di BAT itu memang awalnya itu sebuah musola. Karena satu-satunya kelenteng yang menghadap ke kiblat adalah kelenteng BAT. Dan itu luar biasa. Orang umat muslim menyerahkan musolanya atau tempat ibadahnya Itu tempat ibadah ya, bukan rumah tinggal ya. luar biasa. Ditambah lagi ada satu kejadian lagi di kelenteng Jamblang yang sakanya itu dihibahkan untuk Masjid Agung Nusantara. Apakah itu bukan sesuatu yang harmonis gitu antar umat beragama? Nah, itu yang begitu luar biasanya. Harapan kami di era milenial ini ya, tetap harmonisasi itu bisa terjaga. Apa sih yang harus dipertentangkan terkait dengan SARA gitu? Karena saya punya keyakinan bahwa Bhinneka Tunggal Ika kecil yang ada di Indonesia adalah Cirebon. Jadi miniaturnya Bhinneka Miniaturnya. Tunggal Ika itu Cirebon. Bisa hidup berdampingan sesama suku, agama, bahkan ras itu ya sudah ratusan tahun yang lampau. Itu mudah-mudahan bisa jadi role model gitu. Nah, kalau untuk multikultural itu sendiri, Pak Taufik, itu sebetulnya berawal dari pluralisme ya. Ini kan bahasa multikultural, ini kan sebetulnya mungkin bahasa baru. Nah, sebelum multikultural ini kaitannya dengan pluralisme itu apa tuh? Ya agak berbeda. Kalau Agak berbeda. multikultural kita tekankan pada aspek budaya. Katanya. Plural itu kan majemuk, yang mirip-mirip, cuman segmentednya mungkin beda. Kalau plural itu hanya sekilas, kalau multikultural lebih komprehensif. Nah, kalau saya ingin menambahkan seperti yang disampaikan Elang Ian tadi, Ya. di apa ya? Ya sih, santai saja Iya, lah kita. Hal-hal yang perlu dipahami itu seperti yang disampaikan bahwa metode syiar Islam generasi awal itu mayoritas menggunakan metode tasawuf berbalut sufi, berbalut fikih. Jika para pendahulu kita itu menggunakan metodenya fikih sentris, maka rusak. Dengan tasawuf ini kemudian yang disampaikan para pendakwah itu lebih soft kecenderungan. Makanya kemudian yang dibahasakan Pak Ian awal-awal diskusi tadi bahwa kalau tidak dengan menggunakan metode itu nggak mungkin Islam mayoritas ini. Kita bayangkan ini kita angkat. Kita bayangkan bahwa Sriwijaya itu pusat Buddhis terbesar di dunia. Majapahit itu kerajaan Hindu Buddha yang super power. Tapi kemudian tidak butuh waktu lama terjadi konversi agama di Nusantara ini yang masif. Jadi masyarakat Majapahit bisa menerima perubahan tersebut. Sriwijaya juga bisa menerima perubahan. Karena apa? Karena yang diambil adalah hatinya. Tidak kemudian itu salah. Harus hitam dan putih. Berat Pak. Betul. Dan proses seperti itu yang kemudian dialami oleh semua agama yang ada di Nusantara. Hindu yang ada belum pasti Hindu yang sama seperti di India. Buddhis yang ada
belum pasti sama seperti Buddhis yang ada di India ataupun di Tibet. Islam yang ada, ya kan, walaupun secara teologis dan akidah itu sama, tapi secara muamalah, metodenya sedikit berbeda. Begitupun Kristen Katolik, mereka sekarang ini mengadopsi budaya-budaya lokal untuk masuk menanamkan nilai-nilai teologis. Nah, kalau di Jawa banyak gending-gending yang dilahirkan oleh kelompok-kelompok Kristen Jawa atau Katolik. Yang itu, ya mau tidak mau seperti itu. Karena kalau misalnya kita adopsi utuh nilai-nilai teologis agama-agama yang datang ke Indonesia itu, maka pasti patah. Ini keunikan Nusantara itu. Iya. Dan untuk konteks Cirebon ini, saya melihat luar biasa. Karena apa? Untuk konteks Jawa, satu-satunya kerajaan yang masih utuh secara tatanan, peninggalan, keratonnya masih lengkap, itu hanya Cirebon. Tertua. Solo, Jogja kan baru abad 17. Sekarang masih ada keratonnya, hal yang wajar. Tapi kerajaan-kerajaan yang seera Cirebon, Banten hanya tersisa masjid. Demak juga masjid. Pajang sudah hilang. Nah, Padahal kayak Demak sendiri waktu itu adalah pusat pemerintahan kesultanan. Nah itu seringkali yang ditanyakan. Demak itu pusat kesultanan pemerintahan. Tapi kok kesultanannya nggak ada gitu. Karena tercerai-berai oleh konflik keluarga. Ya. Cirebon tercerai-berai konflik keluarga, tapi siji. Tetap satu. Jadi mungkin yang tadi sedikit dibahas ya betul bahwa ada konsep tasawuf yang ditanamkan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati ataupun Syekh Abdul Jalil, Syekh Siti Jenar, yang itu ditularkan kepada masyarakat sehingga bisa menyamakan sebuah perbedaan. Yang perbedaan itu tidak menjadi sebuah permasalahan gitu loh. Ya. Ya saya melihatnya gini, para wali songo itu kan alim ya, orang-orang alim, orang-orang yang khusus, dan mereka memahami benar saat masuk ke suatu wilayah yang memang wilayah dakwah mereka mapping, tidak asal masuk gitu. Pemetanya utuh gitu. Ini yang harusnya para pendai kita saat ini meniru beliau-beliau itu. Jadi dipelajari dulu kulturnya Secara utuh gitu. Makanya kalau nggak di mapping secara utuh, sulit masuk. Ya kayak kemarin kita sempat ngobrol lah sama Elang Ian ini, bahwa ternyata simbol-simbol yang ada di dalam keraton Cirebon itu sendiri sebetulnya konteksnya ketasawufan semua, seperti logo keraton Kecirebonan itu ikan kepala 3. Ya, ikan badannya 3, kepala 1. Ikan badan 3, kepala 1. Lucu. Ternyata setelah saya tanya, itu konsep tasawuf banget gitu loh. 3 pilar Islam yang ditanamkan, ya tersimpan pesan di situ adalah iman, Islam, dan ihsan. Oh, ini kan sangat luar biasa, dan mungkin generasi muda sekarang tidak tahu apa arti simbol-simbol yang ada di dalam keraton itu sendiri, atau mungkin apa pihak keratonnya yang kurang mensosialisasikan ya, lebih ke arah sana ya, sosialisasinya mungkin kurang masif ya. Ya, karena keraton sekarang sudah menjadi ruang publik, artinya kami welcome siapapun, baik akademis maupun unsur swasta ataupun dari dunia pendidikan itu sendiri. Saya harap sebelum berwisata ke luar kota Cirebon, artinya saya yakin di Cirebon itu sendiri masih belum pada paham, terutama generasi di bawah saya, pelajar, mahasiswa. Nah itu perlu adanya sosialisasi yang masif
saat itu ya pengen saya sih aja adu-adu dikit. Iya, iya, iya. Cirebon Di aja dalam itu. dikuasai dulu ya, di Keraton Kanomannya, Kasepuannya, terus ke Cirebonannya, ada Kaprabonan, ada Sunyaragi. Itu tidak kalah menariknya ya, dengan latar belakang sejarah, karena konsep berkerajaan di Cirebon itu beda dengan kerajaan di luar Cirebon, karena siapapun yang menjadi sultan itu beliau otomatis ulama ya umaro. Jadi ada dua fungsi yang berbeda tapi melekat dalam satu sultan itu sendiri. Beliau seorang penyiar agama Islam, juga beliau seorang kepala pemerintahan. Itu di eranya Kanjeng Sunan Gunung Jati seperti itu. Kalau kita tarik sanad atau nasabnya beliau sampai dengan Kanjeng Rasul ya sama. Beliau ulama ya umaro. Andi Toratu ya. Andi Toratu. Torah.